Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Baik ya? Semoga baik-baik semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga, di mana hari ini kita akan membahas yang namanya reaksi perletakan pada balok di atas tumpuan. Nah, kalau kita berpikir sebuah bangunan itu akan kokoh jika memiliki dasar yang kuat. Betul apa tidak? Betul. Sama seperti hidup. Hidup itu juga punya panduan seperti tadi yang disampaikan. Jadi kita harus punya dasar supaya kuat menjalani kehidupan ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagaimana struktur itu mampu menopang semua beban yang diberikan. Apa yang harus kita perhatikan? Berarti adanya tumpuan yang kuat untuk menahan si elemen strukturnya. Begitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak kita untuk bersyukur buat setiap berkat yang sudah kita terima. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk pertemuan hari ini, saya mau review sedikit untuk pertemuan kita yang sebelumnya, yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Ya, apa ya Mbak Faisal untuk pertemuan minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar masalah struktur, ya, terus pemaparan pada struktur sama sultan gaya. Oh iya, betul sekali. Nah, kalau menurut Faisal, apa sih itu maksud dari beban pada struktur? Apa maksudnya itu? Menurut saya beban pada struktur itu gaya yang diberikan pada si struktur itu sendiri. Ya, betul sekali. Berikan aplaus semangat untuk teman kita Faisal. Nah, jadi beban pada struktur itu adalah gaya yang dipikul oleh elemen struktur. Ada yang tahu elemen struktur itu apa aja? Ya, coba. Betul sekali. Jadi balok ini merupakan elemen struktur. Kolom merupakan elemen struktur. Betul ya? Jadi balok ini menerima yang namanya beban. Apa aja beban yang diterima balok? Manusia. Ada yang lain? Meja. Ada yang lain? Bangunan itu sendiri. Jadi beban yang diterima oleh balok itu akibat dari manusia ini itu disebut sebagai beban hidup. Sudah? Akibat ini meja itu disebut sebagai beban hidupnya. Kenapa disebut sebagai beban hidup? Karena dia bisa dipindah-pindah, bisa dibuang. Begitu toh? Nah, kita juga manusia menjadi beban hidup untuk si bangunan ini. Nah, untuk beban matinya apa? Berat yang diterima oleh si balok itu sendiri. Misalnya dinding. Dinding kan kita tidak bisa hancurkan. Dia akan menjadi beban mati pada si balok itu. Oke? Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan dulu? Cukup jelas ya? Nah, untuk materi kuliah hari ini, kita akan membahas seperti yang saya sebutkan tadi, konsep dasar dari reaksi tumpuannya. Supaya balok ini mampu menahan bebannya, kita harus tahu reaksinya itu seperti apa. Pernah belajar fisika ya, di SMA ya? Pernah ya? Jadi kalau di fisika itu dibilang ada aksi, pasti ada reaksi. Sudah? Nah, balok ini akan menerima aksi. Aksi itu adalah bebannya. Nah, yang kita akan lawan di aksi itu dengan reaksi atau tumpuannya. Cukup jelas ya? Nah, selanjutnya, nanti kita akan menghitung berapa sih reaksi yang akan diberikan oleh si struktur itu untuk menahan si beban itu sendiri. Nah, ini contohnya suatu balok. Balok ini ditumpuk oleh tumpuan RA dan tumpuan RB. Balok ini menerima beban P. P ini merupakan beban titik, ya. Nah, dia diapit oleh sudut alfa. Nah, akibat dari beban P ini dengan sudut alfa, balok hanya mampu memberi reaksi RA dan RB. Nah, berapa besarannya itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke? Nah, sebelum kita lanjutkan untuk perhitungan reaksi peletakannya, ini kan masih beban miring, beban titik tapi posisinya miring. Sudah? Nah, ini harus kita uraikan dulu. Di SMA sudah pernah ya menguraikan beban menjadi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ini terhadap sumbu X itu adalah P kosinus alfa, terhadap sumbu Y itu adalah P sinus alfa. Jadi yang kita punya itu adalah beban horizontal dan beban vertikal. Beban miringnya sudah kita abaikan. Kita sudah uraikan terhadap sumbu horizontalnya berapa, vertikalnya berapa. Nah, dari sini seperti ini. Ini kan reaksi tumpuan hanya vertikal ke atas. Nah, berarti yang ditopang ini hanya beban P sinus alfa saja. Paham? Paham ya? Nah, siapa ini yang menahan P kosinus alfa? Ada? Tidak ada toh? Nah, supaya berarti ini tidak struktur ini tidak stabil. Kenapa dia tidak stabil? Karena yang ditahan itu hanya vertikalnya saja, Bu. Horizontalnya tidak ada yang menahan. Nah, bagaimana itu? Berarti tumpuannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini. Apakah balok ini stabil? Pastinya tidak ya. Nah, bagaimana dia supaya stabil? Dibutuhkan sistem tumpuan yang mampu memberikan 3 buah reaksi. Sudah? Ada sigma vertikal, ada sigma horizontal, dan ada sigma momen. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau bertanya? Cukup. Jadi nanti kita akan membahas berapa sih momen di titik B, berapa sih momen di titik A, berapa sih momen di titik sembarang, terserah. Sudah? Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan? Saya kira sudah cukup jelas ya.
Jadi di sini ada 3 reaksi peletakan yang harus kita cari. Ada itu VA, ada itu VB, dan ada itu HA. VA dan VB ini harus mampu menahan beban si P sinus alfa ini. Supaya dia setimbang berarti harus bagaimana itu VA dan VB-nya? Apa? 0, betul. Jadi sigma VA dan VB atau penjumlahan VA dan VB ini harus sama dengan P sinus alfa. Jadi dia struktur sudah setimbang. Jadi VA reaksi yang kita berikan harus sama dengan aksi yang diperoleh. Cukup jelas ya? Nah, di sini sigma horizontal juga harus 0. Kenapa harus 0? Harus dia sudah mampu menahan si P kosinus alfa. Nah, di sini P kosinus alfanya itu arahnya ke kiri. Berarti nanti akan kita lawan HA-nya itu arahnya kemana? Ke kanan. Pintar sekali. Nah, selanjutnya sigma momen sama dengan 0. Jadi kita mau mencari reaksi peletakan B, semua harus kita momenkan terhadap titik ini. Sigma momen di titik ini harus sama dengan 0. Ya. Kan metode tanda. Jadi misalnya kita seperti ini ya, posisinya bukan seperti ini. Kalau kita titik A dia akan berputar searah jarum jam. Nah, kita harus pakai saat arah jarum positif, negatif arah jarum jam itu negatif. Jadi P ke titik A itu adalah berputar searah jarum jam, berarti nilai yang positif. VP ke titik A itu adalah berlawanan arah jarum jam. Paham tidak? VP kan ke atas. Kalau dia mau ke titik A dia akan berlawanan jarum jam. Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita mau mendapatkan dia momen titik A, berarti kita akan membawakan dia ke depan yang kita dapatkan ya. Ada VA dan ada VB. Nah, berapa reaksi peletakan VB dan berapa reaksi peletakan VA tiap bulan ini? Nah, kita bisa menggunakan 3 persamaan ini. Bisa kita menggunakan sigma momen, bisa kita menggunakan sigma vertikal, dan bisa kita menggunakan sigma horizontal. Kalau kita menggunakan sigma momen titik A berarti kita dapat VB. Kalau kita sigma momen titik B dapat VA. Jelas ya? Nah, kalau kita membuat sigma vertikal, berarti semua VA tambah VB sama dengan P sinus alfa. Nah, kalau salah satu yang diketahui berarti sama dengan bisa ya. Jadi kalau salah satu yang diketahui nih, kalau kita semua sigma vertikal sudah oke. Ada satu yang diketahui, 2 sudah diketahui. Sigma vertikal sama dengan 0, berarti VA tambah VB sama dengan P sinus alfa. Begitu juga untuk persamaan yang selanjutnya. Ayo tanya dulu. Cukup jelas ya? Nah, ini ada kasus sederhana. Jadi kalau ini menerima beban kemudiannya P sama dengan 10 kN. Sudah? Dia menggunakan tumpuan sendi dan rod. Nah, di sini kalau dia menggunakan tumpuan sendi, berarti dia hanya mampu menerima beban vertikal dan beban horizontal. Kalau dia tumpuan rod, dia hanya mampu menerima beban vertikal saja. Sudah? Nah, kita mau cari berapa PA dan berapa VB-nya. Sangat sederhana ya. Jadi kita bisa cari dengan ketiga persamaannya tadi. Nah, sigma momen titik A sama dengan 0, kita akan memperoleh nilai VB. Caranya bagaimana? Nah, kalau kita menggunakan titik A, sigma momen titik A sama dengan 0, berarti VB titik A sama dengan VB dibagi dengan jalannya berapa? 200. Habis itu dikurang P sinus alfa dibagi dengan 60. Sudah, selesai sama dengan berapa? Kita nilai VB-nya. Untuk mencari juga sama, kita menggunakan titik B. Ayo tanya dari perhitungan ini, mungkin ada yang kurang jelas. Bisa kita langsung. Ayo tanya dulu. Dulu, jelas ya. Nah, selanjutnya ini sama juga untuk pasien kedua ini, bedanya tadi ada beban ini adalah beban vertikal ya. Nah, selanjutnya juga ada kasus bagaimana kalau dibagi harganya. Jadi bagi itu pada saat bisa dibagi 3, 4 dan lain sebagainya. Oke? Nah, kira-kira coba pada PC semua atau buku, nanti saya coba dulu untuk perhitungan yang kasus keempat ini. Kita mau mencari kalau ini menerima beban ada 2, ada 1 dan B2. Nah, sudah 10 sampai 15, 25, berarti hasilnya A dan B ini hasil 25. Bagaimana caranya itu? Kita bisa pakai coba ini dulu. Ya, betul. Nah, kita langsung saja dengan cara ini. Supaya dia perlu. Boleh coba ya. Nah, ini biarkan ini kita harus bagi pihak. Kalau yang perhatian tidak bisa. Seperti yang tadi biarkan ini kita kepala. Hanya pemahaman dan logika. Jadi mau konsepnya, mau seperti apa pun seperti itu pasti bisa bicara. Jelas ya? Sudah kedengaran? Oh ya, bagus. Ya, bagaimana Mas Iman? Ya. Ya, bagaimana? Berapa RPM Mas Iman? Berapa RPM-nya? RPM atau reaksi peletakan berapa? Iya, 13 Newton. MD berapa? 12 Newton. Kalau kita dapat 13 sampai 12 sama dengan 25 itu sudah stabil. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau kita beban rata? Beban rata sih? Seperti tadi, kalau ini menerima beban sampai dari ini. Nah, ini kan beban rata sebanyak 6 meter. Dan ini sebanyak 6 meter bebannya. Nah, ini disebut sebagai beban merata. Nah, bagaimana caranya kita menentukan kasus kalau dia beban rata? Dan pada saat ini kita sudah belajar resultan gaya. Jadi, beban ini harus kita tentukan dulu resultannya. Yang pertama resultan menjadi beban titik seperti yang tadi. Nah, kita bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Cukup jelas? Jelas ya? Oke. Nah, di sini juga sama. Nanti ada yang disebut sebagai beban segitiga ya. Dia akan menerima yang namanya beban segitiga. Beban segitiga itu bisa diingat di atas sana kelas. Nah, kelas ini akan dibagi dari satu segitiga untuk dibagikan ke si bawah. Kalau yang di bawahnya ada pelajaran sana, ada pelajaran sini. Nah, seperti bentuk segitiga dari sana, bentuk segitiga dari sini akan dibagikan ke titik bawah. Seperti itu kira-kira. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya berikan tugas di rumah? Ada yang tanya sudah cukup jelas kira-kira? Ya, silakan. Ya, pertanyaan bagus. Jadi posisi membandingkan tidak cuma tidak mesti karena betul ya. Bisa dia tambahkan dari foto, bisa dia tambahkan dari foto, bisa dia tambahkan dari foto. Kalau dia tidak karena itu bukan sama. Tadi karena bagi A dari 3. Tapi kalau dia
tadi kita lakukan di pertemuan minggu depan ya. Nah, pertemuan depan itu kita akan melanjutkan ke reaksi peletakan pada portal 3 sendi. Portal 3 sendi itu apa? Kolom, ya. Jadi ada misalnya ini kan ada kolom di sini. Ada kolom, ini ada balok. Ini merupakan suatu portal 3 sendi. Ya. Hari ini kita cukup untuk reaksi peletakan pada balok saja. Minggu depan kita sudah masuk ke reaksi peletakan pada portal 3 sendi. Sebentar ini ada mana? Apa yang menggunakan? Apa yang menggunakan ini? Sudah jelas. Jadi kita orang yang menggunakan semua langsung kita dapat masih jiwa. Jadi berarti orangnya akan menjadi Tuhan Pak. Supaya bahwa kita itu mampu menerima bagi kita. Nah, ada saya jawab tadi, kalau tidak, ini bisa. Jadi kalau orangnya bukan ada orang yang namanya jadi Tuhan. Yang namanya Tuhan. Sering kita sering mendengar sakit. Maka manusia yang sakit. Dia akan mendengar itu berapa? Jadi untuk penutup dari pertemuan hari ini, elemen struktur yang harus kita perhatikan adalah tumpuannya. Ya, seperti kita tadi, untuk menjalani hidup kita harus memiliki fondasi yang kuat supaya dia tidak terombang-ambingkan dalam perjalanan hidup ini. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Selamat siang.